Ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita terima ya. Dari awal dikatakan bahwa kalau kita menjadi seorang ibu jangan menjadi sebuah lilin. Ketika diri kita dibakar, diri kita habis walaupun bisa menerangi orang lain. Kenapa? Karena kalau kita sudah habis, kita sudah tidak bisa lagi untuk berbagi dengan orang lain. Jadi, jadilah seperti lentera atau petromak tadi menurut Mbak Zakia. Dan yang kedua adalah bantu anak kita, bantu putra kita, putri kita untuk menemukan visi kehidupannya. Jangan selalu yang namanya sayang dengan anak ditimang-timang, dimanja-manja, tetapi tidak menemukan visi kehidupannya. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Mbak Zakia. Dan pembicara yang ketiga sudah sangat luar biasa ya. Kalau dilihat dari pengalamannya seperti sudah banyak sekali. Ya, beliau adalah seorang ibu dari 4 orang anak. Nah, kalau tadi 1 orang anak, 2 orang anak, 4 orang anak, ini plus 1 orang cucu. Tepuk tangan dulu ya. Sudah punya 4 orang anak dan juga 1 orang cucu. Dan beliau juga sudah lebih dari 15 tahun memiliki sebuah bisnis waralaba internasional di bidang pendidikan. Jadi kalau masalah bisnisnya kayaknya sudah cukup mumpuni ya. Dan beliau juga memiliki passion khususnya mengenai self development dan khususnya lagi mengenai wanita. Jadi bisa dibilang beliau adalah pakar mengenai inner beauty. Oh, jadi kalau misalnya di sini yang ingin memunculkan inner beauty-nya seperti apa? Beliau adalah seorang motivator cantik mulia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Kastini S. Kasban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang sekali saya berada di antara sahabat-sahabat saya. Alhamdulillah. Sebagian besar sahabat saya, tapi ada juga wajah-wajah baru yang saya belum mengenal. Ada Mbak Elis, ada Mbak Wiwi, maaf. Ada Fasil saya, Mbak Dini. Terima kasih semua atas kehadirannya Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Mia dan Mbak Zaki tadi, bayangan saya audiensnya itu cantik-cantik semua. Dan ternyata hari ini saya terkejut, ternyata ada yang berkumis, ada yang berjenggot. Aduh ya Allah, nanti nggak tanggung jawab ya. Kalau keluar dari sini makin cantik begitu. Baik, tapi nggak apa-apa. Bapak yang sudah hadir ke sini bisa menceritakan nanti kepada istrinya. Gitu ya Pak ya? Setuju? Setuju. Nah, sebetulnya ada video opening yang mengenalkan tentang diri saya, tetapi sesuatu something wrong telah terjadi. Ya, tidak bisa diputar. Tidak apa-apa ya, ini videonya live sekarang Bapak Ibu. Ya, diputar di sini sekarang. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Ya, nggak apa-apa kan, ya. Jadi ini sebagai gantinya video. Tapi sebetulnya untungnya sudah dibikin gitu loh. Apa namanya cadangannya begitu. Tapi ini cuma sekedar foto dan alamat, nggak begitu ngaruh ya kayaknya ya. Tadi sudah dikenalkan oleh Mas MC. Ya. Ini keluarga saya. Jadi saya kesini membawa keluarga saya dalam hati saya. Karena yang saya ajak cuma suami. Mana dong suami saya? Aduh, terima kasih. Suami saya ini Pak Nur Hidayat namanya. Beliau ini seorang apa ya Pak ya, pengelola sekolah gitu ya. Jadi hobinya itu. Jadi beliau ini punya passion atau hobi bukan pekerjaan, mendirikan dan mengelola sekolah. Saat ini lebih dari 7 sekolah yang beliau kelola di Surabaya. Dan mau mendirikan lagi satu sekolah di Bogor insya Allah. Seperti itu. Jadi suami saya ini, saya banyak belajar dari suami saya. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak udah nemenin saya. Oke, nah itu ada Nun Sewu, ada anak-anak saya dan ini menantu, ini cucu. Kalau nanti dibilang sudah punya cucu nggak ada gambarnya kan nggak dipercaya ya. Ya Mas Agus ya. Mas Dwi mana Mas Dwi? Ada Mas Dwi di sini? Mas Dwi panggil saya Mbak. Waduh, dimarahin sama Pak Nur nanti. Ya ini cucu saya namanya Bagas. Dan ini anak saya, ini yang nomor 1, alhamdulillah sudah beliau, kok beliau, anak kok beliau ya, dokter. Kemudian yang nomor 2 ini insinyur alumni ITB. Yang nomor 3 ini insya Allah sebentar lagi juga lulus dari ITB di mesin pesawat terbang. Kalau yang ini sipil, teknik sipil kelautan. Kemudian yang nomor 4 ini perempuan, satu-satunya yang paling cantik. Ini masih SMA kelas 3. Dan ini menantu saya, Anissa Ulya, ini cucu saya.
Terbukti kan punya cucu? Baik, ini perkenalan singkat. Nah, sekarang tentang diri pribadi saya, sehari-hari saya mengelola sebuah usaha waralaba di bidang pendidikan dengan jaringan internasional, linknya ada di 47 negara di seluruh dunia. Selama lebih dari 15 tahun saya mengelola, ini anggap video ya Bu ya. Selama 15 tahun saya mengelola lembaga pendidikan itu, saya mendapati suatu fakta. Saya sering bertemu dengan siswa-siswa, sering menangani siswa-siswa yang mengalami masalah kesulitan belajar. Dan ketika saya berkonsultasi dengan ibunya atau ayahnya, saya mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya masalah anak-anak itu berawal dari orang tuanya, terutama ibunya. Jadi ibunya bermasalah, maka anaknya bermasalah. Lalu saya pusing 7 keliling, stres. Karena kalau yang didandanin anaknya, ibunya nggak didandanin, balik kucing, balik lagi ya. Gitu. Jadi sebetulnya yang lebih bagus adalah menangani ibunya. Tapi di lembaga yang saya pimpin itu saya nggak mungkin menanganin ibunya. Karena yang dititipkan ke saya itu anaknya, bukan ibunya. Maka saya terpikir gimana caranya saya itu dandani ibu-ibu ini ya. Gimana caranya ibu-ibu itu ngerti perannya ya. Bisa didik anaknya dengan baik ya. Jadi istri yang baik ya. Itu pusing gitu. Bertahun-tahun. Sehingga saya sakit dan kemudian karena sakit itu saya ingin sembuh. Lalu ikut training macam-macam cari ilmu ini itu. Akhirnya ketemu satu ilmu yang hari ini mau saya sharingkan. Mau nggak Bapak Ibu? Ini hasil pencarian panjang banget. Lebih dari 5 tahun. Itu keluar masuk rumah sakit. Udah banyak biaya yang saya keluarkan. Jadi biayanya itu bukan cuma biaya ikut training ya. Tapi biaya masuk rumah sakit. Sampai teman saya bilang, oh Bu Kastini ini membernya rumah sakit. Nggak mau dong dibilang member. Maka saya ingin sehat. Makanya alhamdulillah setelah saya menemukan, oh ternyata pikiran saya ini agak berkurang gitu stresnya ya. Dan saya menemukan pasien saya, itu telat banget gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu ini ada yang masih muda-muda, nih ada Mas Wirzal. Mana Mas Wirzal? Mana ya tadi? Hilang. Ya udah Mas Alif. Nah yang masih muda-muda setelah temukan pasiennya segera. Alhamdulillah saya nih walaupun agak terlambat nggak apa-apa. Alhamdulillah masih diberi umur. Ya oke, terlalu panjang nih videonya ternyata lebih dari 2 menit malahan. Baik, ya saya mau survei dulu. Kalau yang laki-laki ini mohon maaf karena audiens saya biasanya perempuan, ya. Audiens saya biasanya perempuan, saya nanya ke yang perempuan dulu deh ya. Oke, ibu-ibu, siapa di sini yang sehari-hari sebagai ibu rumah tangga? Angkat tangan dong. Sehari-hari ibu rumah tangga, ya. Yang lain nggak angkat tangan belum ibu rumah tangga? Baik, yang kedua, yang sekaligus sebagai wanita karir di luar rumah. Oke, ya. Dan yang ketiga, yang jalanin usaha sendiri. Alhamdulillah banyak juga ya ternyata jalanin usaha sendiri. Itu membahagiakan sekali ya Bapak Ibu. Oke, nah apapun profesi ibu-ibu, ya, yang bapak-bapak nggak saya tanya maaf ya. Apapun, apapun profesi ibu-ibu, saya sekali lagi bertanya, siapa yang ingin cantik? Ternyata semua. Bapak-bapak gak saya tanya, sekali lagi mohon maaf ya. Udah untung sama panitia dikasih kursi. Mohon maaf ya. Oke, jadi ternyata ini survei kecil-kecilan nih. Hampir semua wanita, mungkin 99,99% pingin cantik. Betul nggak? Betul, pingin cantik. Tapi gimana caranya cantik? Cantik tuh yang kayak apa? Kan gitu. Maka hari ini kita akan simak, kita belajar. Oke. Nah, apa yang kayak gini nih cantik? Cantik nggak ini ibu-ibu? Bapak-bapak, cantik nggak ini? Mungkin masih mudanya cantik ya, tapi yang jelas dia orang kaya. Nih ya perhiasannya, dia orang kaya dan dia itu manicure, pedicure gitu loh. Ya. Oke. Kalau yang ini cantik dong. Ya enggak?
cantik, tapi bete, sedih. Ya, kalau lama-lama begini ya hilang cantiknya nanti. Ya. Oke, kalau yang ini kalau senyum harusnya cantik ya. Tapi lama-lama ininya mengkerut, Bu. Nah, ini nih ya. Jadi, nanti kita kupas. Sebetulnya kita ini sebetulnya semuanya tuh cantik enggak sih? Gitu. Ya, yang berkumis enggak lah. Oke, nanti kalau yang belum yakin cantik, ada treatmentnya. Oke. Nah, kalau mau cantik instan, sekarang ini gampang banget. Kalau orang Jawa, gampang banget. Orang Jakarta gimana? Nggak ngerti ya. Gampang banget. Sekarang sudah tersedia berbagai macam pilihan. Mau cantik tuh gampang banget. Instantly bisa. Mau operasi plastik yang kayak apa aja bisa. Mau make up yang kayak apa bisa. Semuanya bisa sekarang. Karena teknologi sudah demikian canggih. Yang kurang semok dikasih suntik. Saya nggak mau nyindir siapa yang sekarang lagi mau disuntik lagi ya. Gitu ya. Jangan Mas, nanti jualannya begini Mas. Oke, ya. Jadi intinya untuk cantik instan di outernya, tampilan luarnya gampang banget. Ibu tinggal pilih mau duit berapa, masuk ke salon, masuk ke spa, wes pokoknya banyak pilihan. Dan itu saya yakin ibu-ibu semua sudah ahlinya, sudah pinter milih, saya yakin itu. Ya. Nah, tapi kalau mau cantik di innernya, ya, mana salonnya, kata orang Betawi. Tapi gimana caranya gitu, kata adiknya Ustadz Yusuf Mansur. Sudah datang belum? Mbak Ella? Belum ya? Wah, Mbak Zaki belum datang nih. Mbak Ella? Alhamdulillah, selamat Mbak Ella. Terima kasih. Saya sebut Ustadz Yusuf Mansur. Biasa kan Ustadz Yusuf Mansur bilang begitu ya? Bagaimana caranya gitu. Kalau mau cantik di innernya. Ini salonnya di mana Bapak Ibu? Ada nggak yang mau usul ke saya atau kasih tahu saya salonnya cantik di inner tuh di mana coba? Siapa yang tahu? Nanti saya kasih hadiah. Kulkas di rumahnya masing-masing. Oh, terima kasih tepuk tangan. Pak Pribolo Dewi. Oke ya. Jadi ini memang susah cari salonnya. Oleh sebab itu, ibu-ibu cantik semuanya, bapak-bapak yang punya istri cantik di rumah, saya menggagas sebuah training yang bernama Cantik Mulia. Tepuk tangan, makasih Mas Alif. Ya, training ini khusus didesain untuk ibu-ibu atau istrinya bapak-bapak yang mau cantik dari dalam. Dari dalam, Mbak. Dari dalam itu apanya, Pak? Daleman bukan apa-apa loh, Pak ya. Jangan konotasi ke sana. Dari dalam itu dari hatinya, dari pikirannya, dari jiwanya. Gimana tuh caranya memancar? Supaya bisa bersinar. Nah, ini kan tadi pencariannya sudah 5 tahun ya. Lebih 5 tahun. Jadi ilmu ini mahal banget loh. Jadi kalau nanti trainingnya saya cas cuman ya berapa gitu, murah itu. Ya, murah gitu. Oke deh. Itu dia. Seneng gak punya istri kayak gini bapak-bapak? Seneng dong. Di mana tuh carinya? Sayang sekali. Yang bawa suami istri siapa nih? Yang hadir ke sini sebagai suami istri jangan jawab loh Pak ya. Oke, Cantik Mulia itu kayak apa sih gitu. Sebetulnya ini konsep baru kan ya. Konsep baru Cantik Mulia. Itu adalah perempuan yang cantiknya komplit-plit. Enggak cuman outernya tapi juga innernya. Ada tuh orang yang bilang yang penting hatinya baik gitu. Terus habis gitu nggak pernah keramas sebulan. Gak mandi, Gilani katanya. Siapa tadi bilang Gilani? Ya itu namanya, wah ya nggak bener ya gitu ya. Bukan begitu konsepnya. Jadi Cantik Mulia itu harus komplit.
outernya cantik, innernya juga cantik. Saya kasih tahu, setiap wanita itu pasti cantik. Kalau tidak cantik, cantik sekali. Enggak nyambung ya? Kok nggak ada yang ketawa sih? Atau masih loading? Saya ulang ya, perempuan itu kalau nggak cantik, dia cantik banget, cantik sekali. Pilihannya hanya dua. Maka nanti kalau yang ada yang belum yakin cantik, ada trainingnya nih. Gitu. Ikut training ini biar yakin cantik. Gitu. Itu berarti masih belum yakin dengan kecantikan diri. Oke. Nah, cantik mulia itu adalah cantik di mata manusia juga dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan Allah. Enggak cukup dalam pandangan manusia saja, enggak cukup. Karena kalau cuma pingin cantik dalam pandangan manusia, akhirnya pingin operasi, pingin ini, pingin itu, pingin dipuji manusia saja. Pingin beli tas ini, beli perhiasan ini. Tapi akhirnya apa? Hasilnya dari uang korupsi. Terus kalau habis punya banyak koleksi begitu, ternyata sekarang ada di KPK misalnya begitu. Di tahanan KPK. Siapa yang pakai perhiasannya ini? Siapa yang pakai ratusan tas yang harganya puluhan juta? Bahkan ada yang seharga satu mobil. Ya, masa suaminya, Pak? Mubazir kan, Pak? Itu kalau cantik hanya dalam pandangan manusia. Nggak ingat bahwa kita harus cantik juga dalam pandangan Allah. Nah, itu dia. Nah, maka dalam training ini saya menggunakan teknik yaitu storytelling, cerita. Untuk cerita ini saya belajar dari guru saya yang sudah tidak asing lagi, Bapak Jamil Azaini. Tepuk tangan dong untuk Pak Jamil, subhanallah. Beliau itu kalau itu nancep banget gitu loh di kepala. Jamil! Sampai saya pernah dalam latihan TBNC ya Pak. Pak emang mulutnya kayak gitu ya. Mohon maaf Pak Jamil, ini kelancangan saya Pak Jamil. Ini dosa terbesar saya pada Pak Jamil. Hari ini saya mohon maaf Pak Jamil. Ya, tapi beliau telah mengajarkan banyak hal dalam hal storytelling. Ada juga satu guru yang hari ini tidak hadir, yaitu Mas Andra. Luar biasa Mas Andra juga. Kemudian muhasabah aktif. Nah ini dia. Seringkali kita itu bisa melihat orang lain, bisa menilai orang lain, tapi menilai diri sendiri susahnya minta ampun. Untuk ke diri sendiri, perjalanannya itu jauh banget Bu. Kalau mau mengenal diri sendiri itu sampai orang tuh perlu masuk gua. Berapa tahun sampai lumutan. Ya, untuk mengenal diri sendiri. Nah, tapi di training saya ini nggak perlu masuk gua, nggak perlu. Ya cukup 2 hari saja nanti bisa lumayan mengenal diri sendiri. Itu muhasabah aktif. Kemudian latihan dengan pendekatan andragogi ini gimana? Ada nanti latihan yang kita desain, ya kami desain untuk supaya Bapak Ibu menemukan satu pengalaman yang baru. Tentang apa? What next nanti ya. Masih disimpan dulu. Nah ini. Jadi saya dalam training saya ini nanti ibu-ibu akan seperti berbicara dengan diri sendiri. Ngajak bicara diri sendiri. Itu yang nanti membuat ibu-ibu menemukan sesuatu. Sesuatunya apa? Nanti kita buka. Yang pertama adalah keyakinan bahwa sesungguhnya kita ini cantik. Tadi kan semuanya kan kepingin cantik nih ibu-ibu. Tapi kan kadang nggak yakin. Ada tuh suara di pojok tuh. Tapi kan aku nggak cantik. Nah, bilangnya begitu. Iya itu cantik, itu cantik. Tapi kan aku nggak cantik. Gimana mau pede? Nah, dia nggak sadar bahwa sesungguhnya dia dicipta sudah sebagai wanita yang cantik. Hanya lupa bersyukur. Nah gimana caranya dia menyadari bahwa dirinya itu sebetulnya sudah cantik. Itulah kita perlu merasakan pengalaman menemukan kecantikan diri. Maka hari ini nanti kalau cukup waktu boleh dong saya kasih incip-incip. Mau nggak ibu-ibu?
Mau. Pada bawa cermin nggak hari ini? Nggak disuruh ya. Tapi biasanya di tas ibu-ibu pasti ada. Kan buat dandan. Boleh. Oke. Tenang Bapak Ibu. Nanti kalau tidak ada yang tidak bawa cermin, saya sudah sediakan dari Surabaya. Sudah saya bawain sak gebok. Nah, tenang ya. Baik. Oke, yang kedua, supaya kita merasakan suatu pengalaman bahwa kita ini sebetulnya adalah pribadi yang baik. Ya. Dan yang ketiga, supaya kita meyakini bahwa sesungguhnya setiap kita memiliki keunikan tersendiri. Nah, keyakinan aku cantik, aku baik, aku unik, ini sebetulnya adalah modal. Modal. Tiga-tiga itu adalah modal untuk cantik mulia. Tapi kenapa sih harus yakin? Kenapa sih harus yakin cantik? Kenapa harus yakin baik? Kenapa harus yakin unik? Yakin cantik itu kalau orang nggak yakin, apa yang dilakukan? Dia akan cari segala macam cara untuk sekedar dinilai orang cantik. Padahal kalau dia yakin dirinya cantik, tidak perlu persetujuan dari orang lain. Nggak perlu nanya, Pak, cantik nggak? Mbak, pantes nggak? Ya kan, kalau kita beli baju di toko gimana? Tanya sama SPG. SPG apa SPG sih? Wah, salah bahasa Inggrisnya. Ini ada Mbak Mayang. Maaf ya Mbak Mayang. LPG. Mbak, pantas nggak? Ya namanya orang jualan ditanya. Pantas Bu, pantas. Dibeli semua. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah yakin cantik, ya udah penilaian itu dari diri sendiri. Karena kata orang belum tentu loh sebetulnya. Bisa jadi dia cuma pingin nyenengin kita. Yang lebih parahnya, saking kepinginnya cantik, itu harus operasi ini, operasi itu, operasi ini, operasi itu. Nggak puas di hidung, di mana lagi? Mata. Nggak puas di mata, alis. Nggak puas di alis, payudara nggak puas, bokong, semuanya. Sudah. Itulah orang yang tidak yakin cantik. Bahkan kalau menurut kita sudah cantik sekalipun, dia masih mengatakan diri, aku nggak cantik. Karena nggak seperti artis Korea itu. Operasi lagi. Waduh, sampai ditunjukkan gambarnya ke dokternya. Ini dok, aku pokoknya pengen kayak gini. Dan itu sekarang sangat mudah ibu-ibu. Makanya sekarang di Korea itu perempuan-perempuan pada sama wajahnya tuh. Copy paste semua rupanya. Copy paste ya. Sama. Oke. Karena dokter yang operasi sama. Dan foto yang ditunjukkan sama. Oke. Terus mengapa kita harus yakin baik? Kalau kita tidak yakin baik, mau ngomong itu mengomingkem. Dalam rapat, di perusahaan, atau kita mau nasihatin anak. Aku dewe belum karuan kok. Belum tentu kok. Karena kita tidak yakin bahwa kita baik. Yakinlah kita baik, maka kita akan bisa menasehati, bisa ngomong kebaikan. Seperti Pak Pri ini luar biasa. Ahlinya 7 Sense. Tepuk tangan untuk Pak Pri. Ya, itu saya harus kolaborasi sama Pak Pri. Sampai ngomongnya mengslim Pak Pri. Gitu ya Mbak? Oke. Kemudian mengapa harus yakin unik? Nah, saya tunjukkan gambar ini. Ini sudah saya jelaskan ternyata. Oke. Nah, ini. Gambar apa ini? Gambar apa Mbak? Ibu, bongkahan batu. Alah, batu biasa wae. Ya, kalau orang yang tidak mengerti, ya udah dibiarin. Tapi kalau orang itu mengerti dan kemudian digosok, diolah, ternyata dari seperti ini. Subhanallah. Ini apa Bu tadi? Berlian, diamond ternyata. Aku ingat Mas Wirzal kalau ngomong berlian. Sering ngomong begitu. Ya. Jadi ini batu berlian. Yang tadi sebelumnya seperti ini, kemudian menjadi seperti ini setelah diolah. Nah, inilah alasan mengapa kita harus yakin unik.
Karena dalam diri kita sesungguhnya tersimpan harta karun sebuah berlian atau mungkin malah ribuan berlian. Kok bisa? Iya, masing-masing kita punya keunikan. Oke, saya mau tanya Mbak siapa namanya? Mbak IDP. Saya masih kenal. Mbak Ira. Saya mau tanya, berapa yang namanya Ira? Ira siapa? Damayanti Pohan, soalnya singkatannya terkenal banget IDP. Ira Damayanti Pohan dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat berapa? Berdiri Ira, sini Ira. Ya, saya kebetulan jadi fasilnya dulu. Ya, kita jadi the best. Oh, iya. Ira Damayanti Pohan ini dari Nabi Adam sampai nanti kiamat ada berapa Bapak Ibu? 1, ya cuman ini. Bapaknya siapa namanya Ira? Muksin Pohan. Muksin Pohan. Ibunya? Nur Hanifah. Wah panjang wis pokoknya. Pokoknya anaknya Pak Muksin sama Bu Nur Hanifah ini tadi. Cuman ini yang namanya Ira Damayanti Pohan dari zaman dulu sampai sekarang. Berarti di dalam Ira ini ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Karena nggak ada yang sama dengan. Berarti dia punya keunikan. Udah ketemu belum apa uniknya Ira? Udah. Wah, buka rahasia sekaligus buka pasar. Ya, kalau belum harus ikut Ira ya. Nanti ketemu keunikannya. Oke. Ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa kita harus yakin cantik, yakin baik, dan yakin unik. Kalau yakin unik tadi kan harus menemukan dulu tuh keunikannya. Kalau nggak ketemu, kita nggak yakin. Nah sekarang kita sudah ketemu keunikan diri kita. Udah yakin bahwa aku cantik. Yakin aku ini baik melalui proses latihan. Ya. Lalu apa sudah langsung otomatis celing. Jadi wanita yang cantik bersinar. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena itu hanya modal. Kita harus punya cara untuk memanfaatkan modal. Gimana caranya? Gitu. Ada 2 kata kunci, yaitu cerdik dan energik. Orang yang cerdik itu orang yang memanfaatkan modal. Kalau misalnya cuman pakai modal doang tapi nggak dimanfaatkan dengan optimal, rugi dong. Ya, nah itu orang cerdik namanya. Orang cerdik itu punya pandangan jauh ke depan. Punya visi misi yang jelas, punya target atau goal yang jelas. Bahkan kalau dalam istilah NLP-nya Mbak Mia ada yang namanya apa Mbak Mia? Well-formed outcome atau WFO. Ini NLP-ers ada nggak di sini ya? Ya, nah ini NLP-ers semua ternyata Mbak Mayang juga. Nah, harus di WFO-kan. Begitu. Ya, jadi tujuan kita itu kalau bisa di WFO-kan. Jadi kita jadi punya semangat untuk meraihnya. Nah, itu termasuk ranah cerdik. Gimana caranya supaya cerdik? Yaitu tentukan 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama adalah kita perlu menentukan visi dan misi hidup kita. Ini kalau yang sudah biasa ikut training, visi misi makanan hari-hari. Udah biasa. Tapi kan pasar saya juga ibu-ibu. Ibu-ibu yang belum pernah ikut training. Terus kemudian yang sudah ikut training pun, apa benar itu visi misinya? Sehubungan dengan cantik mulia. Kita disahin lagi. Mungkin ibu-ibu sudah menemukan visi misinya. Dunia akhirat sudah menemukan. Tapi ada hubungannya dengan cantik mulia enggak? Hubungannya dengan posisinya sebagai ibu, sebagai istri, ada hubungannya enggak visi misi itu? Nah, itu kita definisikan ulang. Kita buat rencana ulang seperti itu. Yang kedua adalah skill. Orang yang cerdik, dia tahu keunikannya, tadi dia sudah yakin akan potensinya, dia tahu keunikannya dan dia tahu cara mengasahnya. Tadi kan berlian tadi kalau nggak diasah bisa bagus nggak? Bisa cantik nggak, Mbak Wiwi? Nggak bisa. Nggak bisa.
Kalau batu berlian yang mentah tadi saya taruh di sini sebagai bros, kira-kira orang tuh akan terpesona enggak? Enggak. Dia akan begitu berkilau kalau diasah dengan sudut-sudut tertentu. Ngasahnya juga enggak sembarangan. Diasah srek. Cuman jadi persegi panjang juga enggak cantik ya. Jadi harus presisinya luar biasa. Itulah makanya presisi itu skill ya Pak Jamil ya. Ini Pak Jamil ini sering saya dengar 10.000 jam. Itu mancep di kepala. Kalau kita mau ekspor gitu kan, harus latihan. Nah, orang cerdik itu tahu skill yang mau dibangun itu apa dan kemudian dia akan tahu caranya belajarnya ke siapa. Kayak saya mau jadi trainer, belajarnya ke Tempa, ke Kubik. Ini tidak salah ternyata. Tepuk tangan dong untuk Kubik, subhanallah. Terima kasih Mas Indra. Beliau yang banyak membimbing saya, luar biasa. Setiap hari kalau habis mentoring dikasih PR pusing. Enggak cuma seminggu, sebulan pusingnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini skill. Yang berikutnya adalah kita harus tahu. Kita ini mau jadi pribadi cantik mulia yang seperti apa? Udah punya gambaran belum, ibu-ibu? Nanti kalau misalnya dipanggil sama Allah, menghadap sama Allah, mau jadi jenazah yang seperti apa? Udah punya gambaran belum? Saya mau tanya. Baru ditanya sekarang ya. Subhanallah. Kalau belum, lebih baik kita pikirkan dari sekarang. Supaya kita tidak menyesal. Kita tidak termasuk orang yang menyesal. Seperti itu. Nah, maka kita perlu WFO kan. Pribadi cantik mulia seperti apa yang kamu inginkan, yang Anda dambakan, yang kita idam-idamkan. Aku pengen jadi kayak itu loh, bidadari seperti itu loh. Kalau kita nggak bisa gambarin aja gimana? Ibarat mau kirim surat, alamatnya nggak jelas. Mau dikirim kemana? Tapi kalau kita bisa punya gambaran pribadi cantik mulia seperti apa yang ingin kita tuju, insya Allah langkahnya nanti akan jelas. Oh, aku mau jadi seperti ini, aku melangkahnya ke sini. Mau jadi seperti itu, melangkahnya ke sana. Seperti itu. Oke, sampai di sini kayaknya kok semua terpesona sama saya. Tepuk tangan dulu dong. Bapak Ibu capek ya, soalnya saya yang ketiga nih kebetulan. Berdiri dulu dong, berdiri. Berdiri, biar nggak capek ya. Saya juga berkeringat nih sebetulnya. Kalau yang bapak sama bapak, yang ibu sama ibu ya. Soalnya ini pertanyaannya tentang cantik. Oke. Ke sampingnya aja. Oke, pertanyaannya begini. Sebetulnya tepuk pundak aja. Oke. Mbak, mau cantik enggak? Ayo. Mas, mau ganteng enggak? Yang mas diganti dengan ganteng ya. Oke. Mbak mau cantik enggak? Bilang dong, mau dong. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, oke. Terima kasih. Biar nggak capek duduk gitu loh dari tadi, ya. Nah, sekarang kita sampai pada yang terakhir untuk supaya cantik mulia. Tadi kita sudah bahas apa saja sih? Saya kasih kata kunci, saya kasih clue untuk cantik mulia itu 5 ik. Tadi kita sudah bahas 3 ik dan 1 ik. 3 ik sebagai modal. Apa itu? Cantik, keyakinan cantik, yakin baik, yakin unik. 3 ik. Terus how to-nya gimana supaya modal itu kepake? Harus cerdik. Ik keempat. Dan ik yang kelima adalah energi. Gampang ya ibu-ibu. Subhanallah, ini Mbak Nuni. Subhanallah. Tuh ya, ibu-ibu tuh heboh gitu loh. Mbak Nuni, subhanallah, trainer saya hipnolangsing di sini. Subhanallah, saya sudah belajar sama beliau untuk hipnolangsing. Ini masih belum langsing juga Mbak Nuni, gimana? Tapi enggak Mbak Nuni, ini sudah jauh lebih langsing. Tanya suami saya, suami benar ya Pak ya? Dulu kayak, wah ini sekarang sudah. Iya. Oke, ini habis lebaran. Baik, saya lanjutkan energik.
Gimana caranya supaya kita menjadi wanita yang energik? Ada 3 selalu. Kalau tadi untuk cerdik 3 tentukan. Tentukan apa? Visi misi, skill. Terus pribadi cantik mulia yang kita inginkan. Yang energik ini 3 selalu. Selalunya itu adalah yang pertama, aktif. Ini kata kuncinya if. 3 if. Aktif. Aktif apa? Aktif cari ilmu, aktif belajar, aktif berkomunitas, aktif berbagi. Wes pokoknya aktif. Tapi jangan kebablasan ya ibu-ibu ya aktifnya ya. Ntar lali rumah. Hiperaktif, lupa rumah, nggak inget sama anak, sama suami. Waduh suaminya nanti bengok-bengok. Bu jatahku mana? Seperti itu. Ini bukan pengalaman pribadi ya Pak. Ya, aktif ya Bu ya. Apa kata kunci yang pertama? Aktif kalau mau energik. Orang yang nggak energik, yang loyo, pasti nggak aktif. Maunya temennya itu cuma kasur sama bantal. Atau sofa di depan televisi. Waduh, terus nyemil, tambah nah, dimarahin Mbak Nuni nanti. Oke, itu aktif. Yang kedua adalah positif. If yang kedua. Untuk energi kita harus positif. Kenapa harus positif? Karena di dunia ini ada, kalau di belahan bumi mana itu kan ada 4 musim ya. Kok di sini ada 2 musim ya. Musim hujan dan musim kemarau. Maksudnya positif itu apa? Tetap bisa tersenyum di musim hujan maupun di musim kemarau. Tetap bisa tersenyum di tanggal muda maupun tanggal tua. Gitu. Gimana caranya supaya positif? Nah, cantik mulia punya formula yang namanya 6P. Apa itu 6P? Kita harus 6P. Apa itu 6P? Positif pikiran, positif perasaan, positif perilaku. Ini sebuah siklus. Gimana kita mempositifkan pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Kalau kita bisa 6P, wah senyum terus. Tanggal muda maupun tanggal tua. Lagi bete maupun enggak. Ya kalau bete mau senyum gimana sih gitu. Bisa kok ternyata. Gitu ya. Oke, yang ketiga adalah prestatif. Maksudnya apa prestatif? 6P. Loh, enggak dihitung ya? Pikiran positif. Pikiran positif. Perasaan positif. Perilaku positif berapa P-nya Mbak? 6 kan? Iya 6P. Oke. Protes soalnya kok 3 Bu P-nya. Positifnya enggak dihitung. Oke. Jelas ya Mbak? Oke terima kasih. Yang berikutnya adalah prestatif. Maksudnya apa prestatif? Kita itu setiap hari harus. Sudah? Harusnya diklik, itu nanti keluar musik. Kalau nggak keluar musik, maaf ini. Ntar ya kita cek dulu ya musiknya keluar nggak? Nggak keluar. Mohon maaf. Sudah terinstall di situ, harusnya saya klik langsung keluar. Biasanya seperti itu dan kemarin sudah dicoba seperti itu. Nggak apa-apa ya. Kalau gitu gimana kalau nggak pakai musik ya? Kita coba. Nggak pakai musik ya Bu ya, Bapak Ibu? Nggak apa-apa ya, bismillah. Oke. Ya, nggak apa-apa. Bismillah. Baik, kembali lagi kita fokus kepada diri kita sendiri. Saat ini, silahkan memejamkan mata. Ambil nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan. Ambil nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan sambil kita istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ambil nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan sambil kita istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, terus begitu diulang. Dan sekarang, sekali lagi kita ambil nafas panjang.
Kita hembuskan pelan-pelan sambil bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas semua karunia, semua nikmat yang Kau berikan kepada hamba hingga detik ini. Ambil nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Oke, ambil nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Sekarang, mari kita rasakan keberadaan kita di sini. Rasakan sejuknya udara yang ada di sekitar kita. Mari kita rasakan nafas kita, udara yang masuk melalui hidung kita, dan kemudian masuk ke paru-paru kita. Mari kita rasakan detak jantung kita. Sambil terus menarik nafas panjang dan kemudian kita hembuskan pelan-pelan. Terima kasih ya Rob. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Terima kasih ya Rob. Sekarang pelan-pelan mari kita buka mata kita dan kita lihat wajah kita yang ada di cermin. Silahkan membuka cermin. Biasanya kita berdandan untuk bercermin, tapi hari ini kita melihat seperti apa wajah kita di cermin kita. Silahkan Ibu, silahkan buka cermin itu dan kemudian tatap siapa yang ada di cermin itu. Perhatikan dahi yang ada di situ. Perhatikan dahi kita. Perhatikan alis kita. Perhatikan mata kita. Hidung, mulut, pipi, dan dagu kita. Mari kita bertanya kepada diri, kepada yang berada di cermin itu. Adakah jejak ayah dan ibu kita di situ? Apakah ayah kita meninggalkan jejak di mata kita? Atau di hidung kita? Atau di bibir kita? Apakah ibu kita meninggalkan jejak di mulut kita, di pipi kita, atau di alis kita? Silahkan menatap mata yang ada di cermin itu. Apapun perasaan dan pikiran yang ada, nikmati saja, tidak ada yang salah. Sekali lagi, tataplah wajah yang ada di cermin itu, Ibu. Adakah yang kurang di sana? Adakah yang kurang di sana? Pantaskah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku kurang ini, aku kurang itu. Sementara Engkau mengatakan bahwa Engkau telah menciptakan aku sebagai sebaik-baik bentuk. Sekali lagi, tataplah mata yang ada di cermin itu, Ibu. Tataplah mata yang ada di cermin itu. Apakah Ibu bisa merasakan
Bagaimana perasaan yang ada di cermin itu saat ini? Baik, sekarang kita akan sampaikan salam untuk kedua orang tua kita yang telah meninggalkan jejaknya di wajah kita. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu. Terima kasih Kau telah melahirkan aku di dunia ini. Dan mari kita berikan senyum. Mari kita berikan senyum kepada beliau berdua melalui cermin itu. Berikan senyum, Ibu. Tersenyumlah kepada cermin itu sebagai wakil Ibu dan Bapak kita, karena beliau tidak hadir di sini saat ini. Mari kita ingat kapan kita terakhir memberikan senyuman kepada Ibu dan Bapak kita. Dan sekarang, marilah kita berikan senyum kepada beliau melalui cermin yang ada di depan kita. Kita sampaikan salam, kita sampaikan terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Kita ambil nafas panjang lagi, kita hembuskan pelan-pelan. Hembus nafas lagi dan kita hembuskan pelan-pelan. Dan sekarang, mari kita berikan senyum kepada diri kita sendiri yang wajahnya ada di cermin itu. Pernahkah Ibu tersenyum kepada diri sendiri? Kapan terakhir Ibu tersenyum kepada diri sendiri? Mari kita berikan senyum untuk diri sendiri. Wahai diriku, aku mencintaimu. Aku menyayangimu. Wahai diriku, aku sayang padamu. Kita berikan senyum kepada orang yang wajahnya ada di cermin itu. Silahkan Ibu, silahkan berikan senyum. Silahkan berikan senyum. Yuk, silahkan berikan senyum. Berikan senyum kepada orang yang ada di cermin itu. Dan kita akan mendapati bahwa ketika kita tersenyum, wajah kita menjadi demikian cantiknya. Berikan senyumnya Ibu. Baik, sekali lagi, marilah kita berikan senyum untuk wajah yang ada di depan kita. Dan kemudian kita merasakan pelukan yang hangat. Pelukan dari diri kita sendiri. Baik Ibu, terima kasih. Silahkan menutup cermin dan kemudian kembali lagi mengambil nafas panjang dan hembuskan pelan-pelan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Rob atas semua karunia yang telah Engkau berikan. Ya, Bapak Ibu, baru saja kita melakukan latihan bercermin. Ya, sebetulnya latihan ini sangat powerful kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita berbicara ke dalam hati kita dan benar-benar kita menatap mata kita, karena di situ kita akan menemukan diri kita. Tetapi ini memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Tapi saya melihat tadi ada sebagian yang merasakan
sesuatu yang lain? Siapa tadi yang merasakan sesuatu ketika bercermin? Oke, saya ingin tahu. Tadi kita sudah memberikan skor. Sekarang silahkan memberikan skor lagi setelah kita melakukan latihan bercermin tadi. Apakah ada yang meningkat ataukah ada yang tetap? Ada yang meningkat? Silakan angkat tangan. Tepuk tangan dong yang meningkat. Meningkatnya sampai berapa poin? 2? 1 poin. 1 poin. Gak apa-apa, 1 poin itu meningkat. Ada lagi meningkatnya berapa poin? 2 poin, subhanallah. Apa yang Mbak rasakan sampai merasa meningkat? Lebih mengenali diri sendiri, lebih bersyukur, terus juga jadi ingat jasa orang tua yang telah membesarkan kita dan ingin memuliakan beliau-beliau. Mbak siapa namanya? Mbak Mumun, tepuk tangan. Mbak Mayang merasakan sesuatu? Silahkan bisa di-sharingkan. Hampir sama. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih. Biasanya tapi ya. Di sini hari ini kayaknya di luar biasa. Biasanya ibu-ibu memang untuk latihan ini perlu kondisi ya. Perlu kondisi, ini tadi langsung dari beta ke alfa. Jadi mestinya ada pengkondisian, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, sebetulnya pelatihan ini powerful. Biasanya ibu-ibu yang kita latih dengan terapi cermin ini, itu sampai nangis dan kemudian merasa bersyukur sekali. Gitu. Merasa bersyukur sekali diberikan wajah yang seperti ini. Dan sesungguhnya kita tidak ada yang kurang, sesungguhnya cantik. Itu sebetulnya. Ya. Tapi hari ini apapun yang sudah kita dapatkan, mari kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, ini yang terakhir. Tadi kita sudah latihan bercermin dan insya Allah kita menjadi yakin bahwa sesungguhnya kita ini cantik. Itu sebetulnya hasil atau outputnya dari terapi cermin. Nah sekarang kita ambil kesimpulan yuk. Tadi ada berapa kata kunci? 5. Untuk cantik mulia maka kita harus yakin. Kita harus yakin. Kita harus yakin. Dan kemudian kita harus melakukan cerdik. Rencana yang cerdik. Kita harus buat rencana yang cerdik. Dan terakhir kita harus action secara energik. Ada 5 cantik, baik, unik, cerdik, dan energik. Mudah diingat? Ibu bapak mau cantik mulia? Ganteng mulia? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bicara kita. Silakan duduknya di mana? Oke ya, kalau kita lihat tadi ada 3 orang pembicara. Yang pertama adalah Mbak Mia mengenai Gen Y, mengenai Young Generation, mengenai generasi muda. Lalu pembicara kedua kita Mbak Zakia mengenai Inspiring Moms. Dan yang terakhir Cantik Mulia oleh Ibu Kastini. Nah, saya ingin membuka pertanyaan dulu, lain pertanyaan yang pertama. Kira-kira siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silakan. Wah. Tepuk tangan dulu dong untuk ibu-ibu ini ya. Boleh mic-nya dari ibu yang sebelah sini dulu. Dengan ibu siapa? Boleh? Mbak Novi mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Saya Bu Lilis Mulyawati. Lilis Mulyawati. Ingin bertanya dengan siapa? Pamulang. Kalau bertanya boleh ke tiga-tiganya. Oh boleh sekali, luar biasa ya, paket hematnya. Iya, saya yang pertama mau bertanya kepada Bunda Mia. Mia. Mbak ya. Mia. Oh iya. Iya. Oh gitu ya, Pak. Maaf ya. Saya pinginnya dipanggilnya Mia terus sih sebenarnya, walaupun udah punya anak 1. Iya. Mia saja deh, iya. Saya kan anak saya pertama itu sudah usia 16 tahun dan dia memiliki satu keahlian yang memang tidak dimiliki oleh anak-anak lain dan sekarang ini sedang naik daun ya, animasi, menggambar animasi. Nah, pada saatnya nanti dia akan memasuki dunia kuliah, apa yang harus saya lakukan? Seandainya dia
tidak menginginkan kuliah, dan kuliahnya itu yang memang jurusannya seperti yang dia mau, sementara kita sebagai orang tua maunya anak itu memiliki pekerjaan yang memang menjanjikan gitu ya, kantoran atau itu memang seperti itu kan orang tua maunya. Nah, sementara kalau kita memaksakan kehendak kepada anak kan tidak mungkin. Bagaimana sebaiknya saya sebagai ibu, karena anak saya juga itu memang perempuan, pendekatannya seperti apa supaya pada saat menapaki karirnya dia itu sesuai dengan minat dan hobi yang dia miliki. Ya, untuk Mbak Zakia, saya kalau Mbak itu manggilnya kayaknya ke Mbak itu gitu ya, jadinya enaknya Bunda aja ya. Iya, kepada Bunda Zakia. Iya. Kalau yang orang tuanya sudah terlanjur kurang baik ya, tidak inspiratif seperti itu, dan anaknya memang sudah terbentuk seperti yang mungkin awalnya ibunya itu tidak memiliki ilmu untuk membesarkan dan mendidik anaknya dengan baik. Dan biasanya ibu-ibu muda yang memang tanpa ilmu itu lebih mengedepankan perasaan. Pada saatnya dia marah ya marah di depan anak, pada saatnya dia stres ya stres di depan anak. Nah, apabila anak kita memang sudah terbentuk seperti itu, bisakah kita sebagai orang tua mengembalikan atau membimbing anak kita supaya menjadi lebih baik seperti itu? Dan untuk Bunda yang cantik ini, iya, saya memang tadi pada saat terapi cermin itu sangat ini ya, perasaannya terutama kalau sudah melihat suruh melihat orang tua kita adakah di cermin itu gitu. Dan memang yang saya lihat dari saya melihat cermin diri sendiri, yang terlihat memang muka orang ibu saya itu memang ada di muka saya gitu ya. Dan tadi sempat Bunda tanya, apakah kapan terakhir tersenyum dengan orang tua kita? Dan karena orang tua saya itu memang sudah meninggal, jadi itu yang membuat iya, terharu. Dan ternyata kebaikan orang tua saya itu memang ada di diri saya. Dan itu adalah rasa syukur yang memang saya rasakan hari ini. Dan ternyata baru hari ini Allah memberikan kenikmatan yang cukup besar karena saya bisa berada di tempat yang mulia ini berkat kakak saya Bu Sari, dan saya bisa mendapatkan banyak sekali ilmu yang dapat saya peroleh hari ini, dan mudah-mudahan saya bisa menjalankannya di dalam kehidupan rumah tangga saya. Itu mungkin situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Nah, saya mau izin dulu nih dengan pembicaranya. Kira-kira mau dikumpulin dulu atau mau dijawab dulu ya? Dikumpulin. Kalau gitu, penanya. Iya. Boleh Mbak Novi minta catatan untuk Bu Kastini, Mbak Mia dan juga Mbak Zakia. Nah, jadi pertanyaan kedua dulu nggak apa-apa nih, Bu ya. Oke, silakan. Oh, ada. Dengan Ibu yang terakhir tadi. Oh, pernyataan aja ya, berarti ya, pernyataan saja, testimoni saja. Boleh. Ada kartu pos di sana, Mbak? Nah. Ya. Silakan yang kedua. Ingin bertanya, sebutkan namanya lalu ingin bertanya dengan siapa, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap saya Siti Munawaroh, tapi biasa dipanggil Mbak Mumun ya. Mbak Mumun ya. Oke, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan pertama untuk Mbak Mia ya, tentang bagaimana membangun motivasi dalam bekerja. Terus terang sebenarnya saya adalah seorang akuntan. Saya bekerja di sebuah lembaga pemerintah ya. Saya sebenarnya passion saya itu bukan seorang akuntan, tapi karena ibu saya dulu kuliah di akuntansi tapi gagal, dia tuh pengen anaknya jadi akuntan. Akhirnya saya masuklah ke S1 akuntansi dan saya masuk di BPK sebagai auditor awalnya. Nah, tapi saya dulu pernah keterima pekerjaan pertama kali 2, 1 akunting, 1
guru. Saya udah melalui training untuk pedagogi ya, karena passion saya memang di situ. Tapi ternyata ibu saya, kamu tuh tak sekolahin jadi akuntan, jadilah akuntan, jangan jadi guru gitu. Nah, tapi takdir Allah membawa saya setelah saya studi tugas belajar, saya malah ditempatkan di Badan Diklat. Jadi sekarang saya di Badan Diklat tapi untuk andragogi, bukan pedagogi. Nah, cuman ya karena passion saya masih di pedagogi, kayaknya sih motivasi saya itu masih kurang gitu. Jadi saya hanya mengambil ilmu-ilmu yang bisa saya terapkan. Dan alhamdulillah dengan ikut training kayak gini saya jadi terinspirasi untuk lebih mendalami andragogi juga. Jadi bagaimana kita bisa menemukan passion dalam karir kita yang ya sebenarnya posisi itu tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua kepada Mbak Zakia ya, saya kenal udah sejak 4 tahun yang lalu. Kami tergabung dalam Gerakan Indonesia Sakinah dulu bersama Ustadz Nurul Huda HM. Jadi di majelis parenting dan nggak nyangka 3 tahun kemudian beliau sudah menjadi trainer yang hebat ya. Alhamdulillah beliau sangat gigih mencari ilmu dan melatih diri sehingga menjadi hebat seperti sekarang. Nah, pertanyaan saya saat anak sedang tantrum, saya tuh kadang panik. Jadi kalau pagi-pagi hektik mau kerja, saya harus nyiapin segala sesuatunya. Anak saya biasa kolokan gitu. Jadi saya harus masak, menyiapin bekal untuk ditaruh di penitipan gitu. Kalau dia nangis, saya jadi emosi. Jadi malah kacau gitu. Enggak segera selesai, saya marah-marah, anak tambah marah. Itu masih menyusun modul. Bahkan ada sesama trainer yang waktu itu bilang, saya juga mau bikin modul kayak gini. Trainer inspiring dad katanya gitu. Baik Mas Alif, saya udah tahu pasti akan ada pertanyaan seperti ini. Karena memang parenting itu tidak terpisahkan antara ayah dan ibu. Bisa aja ibu akan bilang, kok enak ya, yang harus inspiratif kok ibunya, ayahnya kemana dong, ngapain aja. Sebenarnya tidak juga, nanti akhirnya ujung-ujungnya ke sana. Bahkan di dalam buku Inspiring Moms yang nanti akan saya tulis, insya Allah lagi diselesaikan, saya justru sama sekali tidak bermaksud untuk menafikan keberadaan para ayah. Tidak. Kita hanya, kalau kebetulan saya Muslim, di dalam Islam kan memang pembagiannya jelas. Ayah itu harus mencari nafkah kewajibannya, ibulah madrasah pertama bagi anak-anak. Walaupun tetap ayah harus ikut di dalam proses pengasuhan. Nah, yang pertama-tama saya tembak dalam tanda kutip itu ibunya. Karena seperti yang dibilang oleh Ibu Eli Risma, lagi-lagi saya banyak mengagumi beliau. Indonesia itu sudah memasuki era fatherless country. Negeri tanpa ayah. Ayah antara ada dan tiada. Ayahnya physically ada, tapi peranannya nyaris nggak ada. Kalau nggak dapat laporan dari ibunya tentang perkembangan anak, ayah nggak tahu. Kebanyakan begitu. Atau di luaran sana, kebanyakan ada juga ibu-ibu yang single parent. Mungkin karena bercerai, mungkin juga karena suaminya meninggal dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tanggung jawab pengasuhan anak itu yang terutama sebenarnya pertama-tama itu adalah di ibu. Lalu kalau kondisinya sudah tidak ideal seperti ini, memang idealnya orang tua itu harus berdua mengasuh anak dan mendidik anak. Tetapi kalau kondisinya tidak ideal, maka ibu tuh nggak boleh cengeng. Itu maksud saya. Ibu nggak boleh cengeng. Yuk besarkan anak secara inspiratif dalam kondisi yang memang tidak ideal. Bersyukurlah kalau memiliki suami yang seperti Mas Alif tadi, mau mandiin anaknya, mau terlibat dalam pengasuhan, mau gantiin popok. Itu bersyukur banget. Beruntung banget perempuan yang dapat suami kayak gitu. Luar biasa ya. Saya pengen kenal sama istrinya. Mau kasih congratulations. Tetapi tidak semua laki-laki mau seperti itu loh. Ya, di sana suaranya kenceng banget. Ya? Ada yang curcol rupanya. Atau ada juga bapak-bapak yang mau, ingin seperti itu. Tapi karena situasi, keadaan dan sebagainya nggak memungkinkan untuk itu. Jadi terpaksa ibu harus menguatkan diri, harus jadi ibu yang kuat. Nah kalau nggak kuat, berarti dia harus pakai cara yang semudah-mudahnya dengan energi yang sesedikit-sedikitnya. Yaitu dengan cara menjadi ibu yang inspiratif, cukup jadi role model saja. Jadi kita nggak perlu repot-repot buang tenaga untuk mengasuh anak. Itu maksud saya Mas Alif. Cukup ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu ya. Luar biasa sekali. Yang selanjutnya Mbak Mia atau Bu Kastini? Oke, terima kasih. Yang terakhir tadi Mbak siapa? Mbak Yeti ya?
Oke, terima kasih Mbak Yeti. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa Mbak Yeti? Oh, kepada saya. Soalnya yang disebut tadi inspiring mom. Oh, mohon maaf. Iya. Baik, tapi pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih. Karena Ibu terlambat. Tapi saya ingin konfirmasi dulu. Ibu tadi mengikuti tampilan saya? Belum ya? Oke. Kalau Ibu mengikuti tampilan saya, 4B ini tidak cukup. Ya. Karena kan kita punya 5 tadi. Tepuk tangan dong gitu ya. Ya, ini kan apa namanya? Kriteria untuk Miss Universe itu ya. Itu kan dibikin-bikin aja gitu kan. Sebetulnya yang dipilih siapa sih? Ya, ada nggak yang nggak beauty physically menang? Ada nggak? Nggak ada ternyata. Ya, itu beauty behavior, brain sama brave ya tadi ya. Oke. Nah, yang menang itu harus beauty, tapi beauty-nya itu menurut ukuran mereka. Kalau menurut Cantik Mulia kan semua beauty tadi. Semua itu beauty. Kalau nggak beauty, beauty banget gitu. Ya kan? Tadi kan resepnya seperti itu. Nah, sebetulnya konsep itu justru malah membuat para wanita menjadi tidak percaya diri. Kenapa demikian? Tepuk tangan Mbak Dini. Iya enggak sih gitu. Kalau enggak kayak gitu enggak cantik. Itu kata siapa? Kata Allah enggak begitu kok. Kata Allah semuanya cantik kok. Allah itu sudah mengatakan, aku ciptakan engkau sebagai sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk, semua cantik. Yang hitam, yang kulit hitam, yang kulit putih, semua cantik. Kalau misalnya yang hitam, yang putih lebih cantik dari yang hitam, kasihan dong orang Afrika, semua gak ada yang cantik gitu kan. Ya itu kan kriteria mereka gitu ya. Nah kalau yang di Cantik Mulia, beauty, semua kita beauty. Behavior, iya. Ya, kemudian brain, apa tadi? Pikiran atau kecerdasan, otak kita. Diwakili oleh apa? Tadi, kata kunci 5 tadi? Cerdik. Kemudian behavior diwakili oleh apa? Energik. Brave juga energik. Malah ada yang enggak ada tuh, unik sama baik. Nah tuh. Jadi kalau kita bisa mempunyai 5 tadi, kita adalah Miss Universe buat diri kita masing-masing. Tepuk tangan dong untuk diri kita. Ya begitu dong. Kita ini bidadari suami kita. Kita ini bidadari buat anak-anak kita. Kita bidadari buat orang tua kita. Kita bidadari di hadapan Allah. Seperti itu harusnya. Kita ini Miss Universe masing-masing. Betul tidak? Iya, saya kira itu jawaban dari saya untuk Mbak Yeti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk dulu untuk Bu Kastini. Makasih Mbak Sisi untuk pertanyaannya. Kita sama-sama Gen Y ya, jadi awet muda terus. Jadi untuk informasi teman-teman, sebenarnya saya 8 tahun lagi mau menuju ke angka 50 tahun. Tapi karena saya selalu Gen Y dan suami saya membolehkan saya selalu bergaul dengan berondong, gitu. Jadi kayaknya kesannya happy terus. Oke. Masalah kenapa harus expert? Untuk informasi di Depnaker ya tahun 2013 jumlah pengangguran di Gen Y itu 7,17 juta gitu. Jadi sebenarnya saya concern sekali masalah tenaga kerja karena saya bidangnya memang di karir. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena memang pada saat saya mencari, saya sebagai headhunter, nyari yang expert itu susah sekali gitu. Nyari IP tinggi banyak, nyari yang dari sisi angka banyak ya, dari sisi nilai. Tapi dari sisi soft skill-nya pada saat dites, itu banyak sekali handicap-handicap yang kita hadapin. Dan aku sering sekali mengencourage Gen Y untuk jadi expert. Kenapa? Karena kita sebentar lagi Mea, Afta. Aku selalu bilang gitu. Apa sih Bu Mea? Pasar bebas, Bo, gitu. Kita nanti akan bersaing bukan orang kita sendiri gitu. Kita nanti akan bersaing oleh orang Filipina yang bahasa Inggrisnya bagus, orang Singapura gitu ya. Dan perlu ibu-ibu ketahui, saya punya klien itu kantornya di Pantai Indah Kapuk ya. Ini perusahaan Belanda. Hanya seorang kuli bangunan dia datangkan dari India. Serem gak sih? Cuma kuli bangunan. Kita
kuli bangunan di mana aja bisa kan. Tapi kenapa dia ngambil dari India? Karena menurut orang klien saya yang Belanda, kalau orang Indonesia dimarahin satu, yang nggak masuk semuanya. Ada 20 kuli, 20-nya nggak masuk. Mungkin karena saling rasa persaudaraan ya. Seperti itu. Tapi kalau orang India misalnya dia dimarahin, besoknya sudah berubah. Gitu. Itu kenyataan saya, soalnya kenyataannya di lapangan ya. Makanya saya selalu mengencourage. Kenapa harus jadi expert? Kalau kamu tidak jadi expert, kamu tidak akan jadi siapa-siapa. Gitu. Mungkin kamu akan menjadi budak di negerimu sendiri. Dan saya tidak mau itu. Makanya kenapa saya bersemangat, saya mau jadi trainer. Gue mau jadi trainer untuk Gen Y. Terserah lo mau bilang apa. Saya suka, kenapa kamu tidak? Saya sama Mbak Baby Jim nih memang bersahabat banget. Mbak Baby kan memang lebih ke HIV, AIDS, narkoba, dan kriminal ya. Asal ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui, mereka ada di situ karena mereka nggak tahu mereka mau jadi apa. Mereka udah dibekali ilmu yang sedemikian baik oleh orang tuanya A sampai Z, tapi setelah lulus, gue mau ngapain ya? Gitu. Jadi expert itu memang harus diasah dari sekarang. Expert itu kita mau jadi apa? Misalnya saya mau mencari seorang administrasi aja gitu. Administrasi yang simpelnya adalah bisa ngetik misalnya gitu. Ngetiknya 10 jari. Nah kita biasanya sering kali kan kita biasa ngetik, tapi kita tidak berusaha untuk mencoba menaikkan potensi kita, skill kita dengan yang dibutuhkan sebagai administrasi apa gitu. Hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Atau misalnya yang sering sekali juga ada lulusan hubungan internasional pada saat can you speak about yourself gitu, terus dia bingung bahasa Inggrisnya apa ya. Karena biasanya bahasa Inggris cuma I love you, I miss you gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi concern sekali masalah di lapangan. Dan perlu diketahui juga di Thailand itu ada satu universitas yang mereka mempunyai fakultas khusus bahasa Indonesia. Dan magangnya di Indonesia gitu. Jadi saya sempat ditelepon sama Universitas Thailand, saya mau magang dong di Indonesia tanpa dibayar gitu. Jadi kita ini secara tidak langsung untuk industri negara lain adalah sangat menguntungkan karena negara kita potensinya banyak, tapi secara SDM kita belum siap. Kita belum siap gitu. Makanya kenapa sering sekali kita ngelihat supirnya orang bule gitu. Kenapa nggak dibalik? Gitu loh. Jadi memang di sini saya selalu mengencourage untuk anak-anak muda Gen Y khususnya mungkin kayak anaknya Ibu Lili dari 16 tahun, fokusin sekarang mau jadi apa gitu. Fokus di satu bidang dan success will follow gitu. Expert selalu dibutuhkan. Dan generation Y itu adalah generation dreamer. Apa-apa mau. Gue mau jadi A. Pada saat misalnya udah bekerja sebagai accounting, tiba-tiba temennya programmer, kayaknya seru deh. Gue juga bisa tuh nge-tweet, gue juga bisa Facebook, akhirnya keluar gitu. Jadi sekarang ini bukan istilahnya tuh kita generalis ya, kita jadi lebih fokusnya tuh lebih ke satu bidang dan kembangkan sampai yang terbaik. Kayak misalnya saya sendiri sebenarnya orangnya juga mencela-mencela ikut sana, ikut sini, tapi saya fokusnya adalah ke career connector. Saya fokusnya adalah gimana caranya saya bisa menghubungkan banyak orang. Itu, jadi message saya memang kenapa harus jadi expert, karena banyak sekali hal yang terkait. Kalau memang kita hanya sekedar mau jadi follower, oke. Tapi Anda bisa lihat 10 tahun mendatang Anda tidak akan jadi siapa-siapa. Tapi kalau misalnya Anda sudah fokus satu bidang pada saat ini, mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu Anda akan selalu dicari. Itu aja, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk ketiga pembicara kita. Luar biasa sekali ya jawabannya. Ya, demikian penampilan ketiga pembicara kita pada siang hari ini. Nah, untuk menutup acara kita pada siang hari ini akan ada apresiasi yang akan diberikan kepada ketiga orang pembicara yang luar biasa ini. Untuk itu, saya mengundang Pak Indrawan Nugroho selaku founder Kubik dan juga mentor Tempa untuk memberikan pengantar apresiasi kepada ketiga orang pembicara kita. Silakan berdiri kepada ketiga orang pembicara kita. Terima kasih Mas Yono, kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk 3 bidadari kita. Trainer yang sudah menginspirasi kita sampai siang hari ini. Dan kalau diminta untuk memberikan kata apresiasi, rasanya nggak ada satu kalimat pun yang bisa mewakili bagaimana saya merasa sangat bangga melihat teman-teman semuanya 3 orang bidadari kita ini, istri dan juga ibu yang terbaik yang saya yakini untuk orang-orang tercintanya bisa hadir di sini dan memberikan inspirasi, memberikan pencerahan bagi kita semua yang ada di sini. Saya ingin sedikit nanti
memberikan satu kalimat saja bagaimana kesan saya terhadap masing-masing dari kawan-kawan yang ada di sini, dan kemudian akan mengundang orang-orang tercinta terkasih bagi 3 bidadari ini juga untuk nanti bisa menemani saya dan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang mereka. Saya ingin mulai dari yang tampil pertama dulu, Mbak Mia. Ya, saya kenal Mbak Mia sebagai perempuan yang selalu ada di mana-mana. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, trainer, fasilitator, semua teman kita, gue main ke sini ada dia. Gue main ke sini ada dia. Betul ya? Betul banget. Dan beredar banget lah gitu ya. Dan ada satu hal positif dari beredarnya Mbak Mia adalah Mbak Mia kenal banyak orang, berkawan dengan banyak orang, belajar dari banyak orang, bergaul dari banyak orang, dan kekayaan hasanah pengetahuan, pengalaman, dan ilmu itu beliau rangkum dalam satu modul pelatihan selama 3 jam yang sebagian kecilnya sudah kita nikmati di sini. Dan saya berani mengatakan bahwa kita beruntung mengenal dia dan belajar banyak dari dia. Betul nggak nih? Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Mbak Mia. Dan hadir di sini orang yang paling dicintai oleh Mbak Mia, orang yang paling berharga dalam hidupnya, dan saya ingin mengundang Pak Krisna untuk bisa maju ke sini, suami dari Mbak Mia. Oh ya, saya paksa makanya, Pak. Mas Krisna boleh nggak, Pak? Mas bisa menyampaikan 1-2 hal tentang Mbak Mia, sekaligus juga nanti bagaimana pandangan dan kesan Mas Krisna tentang Mbak Mia hari ini dan seterusnya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Nama saya Krisna. Saya suaminya Mia. Saya Ini diumpetin ya, Mbak ya? Saya karyawan di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Saya, to be honest, saya bangga kepada istri saya ya, yang selalu berusaha untuk mendevelop dirinya untuk menjadi seorang yang lebih baik. Lebih baik in terms of her personal life atau in terms of her professional life. Jadi saya amat sangat mendukung karirnya Mia ini. Ya, itu saja. Terima kasih Mas Krisna, luar biasa. Dan as a token of our appreciations and support, sebagai tanda apresiasi kita untuk Mbak Mia dan juga dukungan kita semua, dan khususnya Mas Krisna kepada Mbak Mia, ada rangkaian bunga yang saya undang Mas untuk bisa persembahkan untuk istri tercinta. Dan tentu saja bunga ini disajikan juga disertai dengan doa dan dukungan Mas Krisna untuk Mbak Mia dari hari ini dan seterusnya. Silakan beri tepuk tangan yang paling meriah untuk pasangan Mas Krisna dan Mbak Mia yang selalu sepanjang perjalanannya memberikan dukungan yang terbaik. Selamat Mbak Mia. Mulai hari dan seterusnya Mbak Mia akan start rising above the crowd. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Krisna dan Mbak Mia Maria. Yang kedua tampil pada hari ini adalah Mbak Zakia. Saya kenal Mbak Zakia, ngobrol sebentar, sejam, 2 jam, sampai akhirnya kurang lebih dari 6 bulan ya. Dalam proses mentoring di tempat. Dan ada satu hal kalau saya diminta untuk menyampaikan satu kalimat pendek mewakili Mbak Zakia adalah beliau adalah seorang perempuan yang sangat cerdas. Beliau tahu betul apa yang beliau inginkan, beliau tahu betul visinya apa, dan beliau tahu betul bagaimana beliau ingin hadir memberikan manfaat kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Maka dari proses diskusi, ngobrol selama sekian bulan itu, akhirnya beliau berhasil merumuskan modul Inspiring Moms yang kita semua tadi sudah dapatkan sekelumit dari apa yang menjadi buah pikirannya dia. Sesuatu yang genuine yang datang dari perenungannya sendiri, dari perjalanan hidupnya sendiri. Dan kita beruntung mengenal beliau, beruntung juga belajar banyak dari beliau, dan saya rasa kita masih terus menunggu ilmu-ilmu beliau untuk bisa di-share kepada kita semuanya. Betul ya? Betul. Dan hari ini juga hadir seseorang yang spesial yang beliau sangat cintai dan saya yakin mendukung beliau sepenuh hati. Kita undang suami dari beliau, yaitu Bapak Ahmad Arifin. Silakan Pak Ahmad Arifin. Silakan Pak Ahmad Arifin bisa menyampaikan support dan juga kesannya untuk istri tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu hal yang saya lihat dari bertiga ya, saya lihat kesamaannya adalah mereka bertiga ini orang yang tidak bisa diam, selalu tidak jenak gitu ya. Sehingga ingin memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan barangkali di situ kebahagiaannya, mudah-mudahan, amin ya. Dan saya bangga sekali dan berterima kasih karena saya tahu istri saya ini kalau saya bilang kalau lagi sakit mengeluh, tapi kalau lagi sehat menuntut. Gitu. Jadi maunya itu banyak, ingin apa. Tapi saya bersyukur bahwa dengan saya memberikan kebebasan dalam lingkaran koridor yang kita sepakati, saya alhamdulillah ternyata istri saya terdampar di komunitas yang mulia. Dan tentu saja saya bangga bahwa akhirnya meskipun saya tahu dalam perjalanannya saya tidak banyak bisa membantu sepenuhnya karena pada saat-saat dibutuhkan pas saya mungkin lagi di kantor paling saya hanya memberi semangat dan akhirnya hanya berdoa. Dan istri saya bilang, ayah ini sibuk, bisanya cuma berdoa akhirnya. Tapi alhamdulillah akhirnya ini bisa dilewati satu step. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya tahu kami juga bukan orang tua yang sempurna, meskipun ini inspiring mom ya. Saya tahu kami masih punya banyak kekurangan, tapi paling tidak ke depannya mudah-mudahan interaksi ini bisa saling membelajarkan. Kami juga banyak bisa belajar, istri saya juga banyak belajar sehingga bermanfaat untuk terutama keluarga kami dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Terima kasih, saya bangga. Baik, dan langsung saja Pak mohon dihadiahkan bunga yang spesial ini sebagai bentuk doa dan dukungan Pak Ahmad Arifin kepada istri kita untuk menjadi seorang inspiring mom trainer yang terus menginspirasi para ibu-ibu di seluruh Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah sebesar-besar. Dan yang terakhir yang paling cantik mulia, kalau tadi Bu Kastini cerita bahwa perjalanannya 5 tahun untuk bisa kemudian merumuskan apa yang beliau tuangkan di dalam modul dan bukunya dan sebagian di-share di sini. Setidaknya dalam proses 5 tahun itu, 1 tahun terakhir itu saya ikut punya kesempatan untuk berada sesekali di samping beliau dan saya bisa memberikan testimoni atau sebuah bukti bahwa memang perjuangan beliau nggak mudah. Ya, beliau harus berjuang melawan dirinya sendiri, melawan apa kata orang, melawan mimpinya yang sangat-sangat tinggi dan agung. Tapi dari proses perjuangan yang tidak mudah itu yang kadang-kadang juga berlumuran air mata, Ibu ya. Ya, seperti Bu Kastini yang sekarang juga sudah mulai meleleh, ya. Akhirnya hadir sebuah konsep, sebuah gagasan yang itu kami dengan bangga ditempa menyebutnya sebagai original masterpiece. Konsep cantik mulia yang insya Allah juga akan dituangkan dalam bukunya juga ya, seperti Mbak Zaki dan Mbak Mia, yang menginspirasi kita semua pada hari ini. Dan untuk itu dengan senang, bangga, dan bahagia, suami beliau juga hadir di sini jauh-jauh dari Surabaya, dan saya ingin mengundang kehadiran beliau untuk bersama saya di atas panggung. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Nur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di forum ini mungkin saya orang yang paling beruntung karena punya istri yang sudah nenek-nenek tapi tetap cantik. Dan akan mentrainingkan kecantikannya dengan cantik mulia, Masya Allah. Ya. Jadi saya selaku suami bangga, bersyukur dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh istri saya. Kalau teman-teman di
komunitas Tempa atau Sukses Mulia itu panggilannya Mimi Tini. Mimi Kastini ya. Kepada komunitas Tempa ini kami sampaikan terima kasih, penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya atas upayanya mendampingi istri untuk bisa merumuskan dan kemudian hari ini launching untuk program ini. Sehari-hari saya, seperti yang tadi sudah disampaikan istri saya sebagai pendidik, sebagai pengelola lembaga-lembaga pendidikan, dan lebih dari 10.000 orang tua murid yang saya kelola, yang mereka semua butuh training ini. Jadi sungguh insya Allah atas bimbingan Pak Idra dan teman-teman di sini, menjadi amal soleh, amal jariah panjenengan semua. Karena insya Allah inspirasi ini akan disampaikan kepada para orang tua murid, menjadikan Indonesia lebih baik insya Allah. Terima kasih. Selamat, mudah-mudahan jadi berkah ilmunya. Bersyukur. Silakan Pak, menghadiahkan karangan bunga sebagai wujud cinta dan dukungan Pak Nur kepada Ibu Kastin. Beri tepuk tangan yang paling meriah lagi. Dan saya undang kehadiran, boleh saya undang lagi kehadiran Pak Krisna, Pak Ahmad Arifin untuk hadir ke depan dan foto bersama dengan bidadarinya. Silakan Pak. Jangan sampai ketukar ya suaminya. Di selang. Bunganya Mbak Mia, ya. Saya mewakili semua teman-teman alumni, menti dari Tempa dan juga komunitas Akademi Trainer dan komunitas Sukses Mulia mengucapkan selamat atas hari ini. Perjuangan teman-teman semuanya baru dimulai. Dan dengan doa kami dan dukungan kami, insya Allah teman-teman akan terus rise above the crowd. Tepuk tangan yang paling meriah untuk mereka semua.